Ini sangat di luar dugaan. Di rumah orang dekat Bobby, Topan Ginting, KPK temukan senjata api. Kalau uang mah sudah pasti ditemukan, tapi kalau senjata api ini kan kayak preman. Buat apa coba dia punya itu? Buat nakutin rakyat apa rekanan yang tak mau bayar fee. Jadi ingat saat dia marah-marah seolah sosok paling bersih dan marah-marah saat tinjau kendaraan dinas. Dan yang lebih mengejutkan, mantan ketua KPK bocorkan bahwa sebelum OTT ini digelar, rapat dulu di KPK dan belum ada kasus yang begini disetujui oleh semua ketua KPK. Jadi 5 ketua pada akhirnya voting. Wah, skor berapa yang ungkap kasus korupsi lingkaran menantu Jokowi ini? Boleh saya cek ya? Sekian nggak boleh saya cek. Tadi cuma 19. Jangan kayak gitu. Di perencanaan cuma satu mobil nggak? Jangan ngokok lihat. Karena ada double cabin saya tahu dipakai di perencanaan. Jadi mana dan catatnya? Nah, gimana sih? Aku aja kalian. Sebelum saya apel sih udah tahu dulu. Ini ada di mobil di perencanaan ini Hilux ini. Kenapa nggak kalian catat? Mau main-main? Betul nggak kalau pakai ini? Kalian ini gimana sih? Kalian ini main apa ya? Munyi-munyiin aja ya? Ketika Bobi Nasution menjabat sebagai wali kota Medan, Topan Ginting menjabat sebagai kepala dinas PU Medan. Kemudian, semasa Bobi Nasution juga masih menjabat sebagai wali kota Medan, Topan Ginting naik jadi PLT Sekda Medan. Bobi Nasution naik kelas jadi gubernur Sumut, Topan Ginting juga entah kebetulan entah tidak, juga naik kelas menjadi kepala dinas PUPR Sumut. Ketika seseorang karirnya lancar seperti itu, ada nggak balikannya? Penyidik, saya yakin sudah punya pola komunikasi tentang peranan gubernur di sini. Dia sudah pasti. Gubernur Sumatera Utara maksudnya. Penyelidik sudah paham sejauh mana ini gubernur berperan di kasus ini. Kalau dia nggak paham, dia nggak berani OTT kemarin. OTT selalu begitu. Sudah ada peristiwa pidana yang lain sebelumnya. Saya pikir KPU udah di-cloning, pola komunikasi udah nampak. Pasti ada kalimat-kalimat mainkan, dorong, ya nanti di ini kulit durian apa segala macam. Pisahkan amplopnya. Ya, saya ngambil contoh kasus Jambi, Jimmy Zola, dia nggak ada transfer tuh. Nggak ada. Tapi di kebun sawit banyak uang kan. Gua ini Kristen Batak. Ya terus? Ada orang bilang gua Taliban, masuk di akal nggak? Ya sulit lah. Ya, gua dibilang Taliban sama di KPK tuh. Karena apa? Karena gua anti korupsi. Saya berharap Presiden Prabowo sehat walafiat. Itu harapan saya. Tapi seandainya beliau berhalangan tetap, maka saya tanya sekali lagi, Gibran Rakabuming dalam pemerintahan ini, dalam rezim ini, dalam konteks pemberantasan korupsi, posisinya memperkuat, memperlemah, tidak terbaca, atau seperti apa? He's part of the problem. Dia kan bagian dari He's part masalah. of the problem. Iya dong. Dia bagian dari masalah. Dan sekarang sedang ramai banget ya netizen di Medan, dan sepertinya ini sukacita mereka ya dengan OTT tersebut. Karena kalau saya menangkap apa yang dikatakan oleh netizen, mereka sebenarnya sudah mencermati ini dari sejak Bobby masih menjadi wali kota Medan. Yes. Banyak sekali yang muat Orang kepercayaannya ya ini ya. Dua pasti kampus lampu pocong apa itu kalau nggak salah ya, lampu jalanan pocong. Kasus lampu pocong, betul. Iya. Ini nggak mungkin kalau lihat case-nya ini, peristiwa pidana sebelumnya itu pasti sudah ada. Oke. Itu yang dilaporkan. Karena ini kalau lihat dari kronologisnya, kan itu sebenarnya proyek itu belum jalan, tapi sudah di-ijon dulu kan, bahkan belum ditentukan siapa pemenangnya kan. Nah, kalau begitu orang KPK bergerak dari mana? Sudah ada peristiwa pidana yang lain sebelumnya, dan OTT selalu begitu. Ada peristiwa pidana yang lain sebelumnya didalami oleh penyelidik, katakan bagian Dumas, kemudian penyelidik mendalami, pimpinan KPK setuju didalamin, baru kemudian terjadi lagi peristiwa pidana itu. Ya, tapi kembali ke pertanyaan saya tadi. Saya terus terang, dengan perasaan yang sangat-sangat tidak bahagia terhadap KPK, saya tidak begitu yakin juga hari ini kita pantas memberikan kepercayaan kepada KPK. Ini murni demi pemberantasan korupsi. Kalau dari sisi penindakan, saya menganggap itu murni. Pertama, saya nggak tahu kemarin itu skornya berapa, karena mereka waktu mau penyelidikan, 5 pimpinan KPK harus ngomong kan. Oke. Lakukan. Kolektif kolegial ya? Yes, kita tanya untuk skornya berapa. Jangan-jangan skornya juga 4-1 atau 3-2, kita nggak tahu. Split decision. Ya, itu selalu ada begitu kan. Selalu ada tidak begitu. mungkin ada satu pun yang bulat sempurna, seluruh pimpinan KPK dalam case-case yang sangat-sangat low profile biasanya solid. Tapi begitu high profile, itu biasanya voting pasti. Ingat. Jadi kalau kita melihat ini cara-caranya seperti cara-cara
masa pemerintahan Presiden Jokowi ya, karena sering sekali ada OTK-OTK yang seperti ini begitu, yang siapa sih yang ini kita nggak tahu gitu Mas Ersu. Ya ini memperlihatkan bagaimana perasaan warga di sana terhadap KPK ini baru setelah sekian lama loh, setelah berbulan-bulan atau bahkan tahun ya, dari sejak Jokowi masih berkuasa sampai dengan sekarang, ini apresiasi yang tertinggi yang diberikan warga kepada KPK. Saya pikir semua pimpinan KPK, penyidik sudah tahu ini menyasar ke orang nomor satu atau tidak. Karena nggak mungkin ada komunikasi dalam hal ini TG bekerja sendiri. Nggak ada cerita TG bekerja sendiri. Saya akan kembali mendalami hal ihwal terkait OTT di Sumatera Utara ya. Tapi saya justru jadi tergelitik oleh pernyataan Bang Saud barusan yang mengatakan tidak pernah ada satu kasus pun di KPK sana yang seluruh pimpinan kolektif kolegial 100% bersepakat tentang satu hal. Pertanyaan saya begini, apa yang menyebabkan di antara pimpinan KPK itu justru selalu terbelah? Itu kalau dalam bahasa ilmiahnya, Bung Reza lebih tahu kan. Logika, nalar, argumentasi, hukum kan selalu berbeda setiap orang. Ini murni bicara tentang logika hukum. Oh ya, selalu bukan afiliasi politik. Iya, pertamanya kan untuk keluar ke depan muncul ke permukaannya kan gitu, tapi di belakang benaknya itu muridnya nggak bisa ngadilin orang juga kan. Iya. Tetapi kita bisa melihat dari ucapannya kan. Faktanya terang benderang begini kok bisa ngomong begitu sih. Ini termasuk berlaku pada periode kepemimpinan Pak Agus. Bang Saud ada di situ. Terjadi IKTP begitu. IKTP makanya saya bilang kan 3-2 skornya. Dan sebelumnya orang kelihatannya mungkin makin sebel dengan Topan ini karena pada waktu awal-awal dia ditunjuk menjadi kepala dinas PUPR kan kelihatannya dia tokoh yang bersih gitu ya, ngontrol, ngecek kendaraan-kendaraan dinas dan sebagainya gitu. Belakangan ternyata dia pemain gitu kan gitu. Iya, kita ada videonya ini sudah tersebar di media sosial Mas Hersu. Coba kita lihat dulu videonya bagaimana dia, ini yang dimarahin adalah pegawai begitu yang mungkin memang bawahannya ketika dia kemudian menjadi pejabatnya, tapi ini orang yang jauh lebih tua Mas Hersu. Jadi disebut sebagai pejabat senior di situ begitu dan dimarahi di depan pegawai-pegawai yang lainnya. Itu hanya soal pencatatan, mungkin tidak hanya ya sebetulnya, tapi itu juga persoalan juga. Betul, dan ini sebenarnya tindakannya memang baik, tapi terlihat memang di situ apalagi divideokan, difilmkan begitu dan kemudian disebar keluar. Ini kan seperti cara-cara mungkin untuk meraih popularitas begitu ya. Bentuk lain dari apa yang dilakukan Deddy Mulyadi misalnya atau yang dilakukan oleh dulu zaman pejabat yang lain lah, ada saja yang melakukan seperti ini begitu. Tapi kemudian ini orang marah, warga marah karena itu hanya kamuflase begitu. Jadi dia memperlihatkan sok bersih yang seperti itu padahal kemudian ternyata dia melakukan hal sesuatu yang sangat buruk, jauh lebih buruk daripada orang yang dia marahi tersebut. Tapi ini bapak yang pakai ini. Berapa tahun lo pakai ini? 11 tahun pakai ini belum didata. Iya. Pintar. Bapak, pernah nggak sih jadi kebutuhan lo ganti? Penyelidikan kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara terus melebar. KPK mengamankan uang tunai senilai sekitar 2,8 miliar serta 2 pucuk senjata api dalam penggeledahan rumah Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara nonaktif Topan Obaja Putra Ginting di Medan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan uang miliaran rupiah tersebut ditemukan dalam puluhan bungkus sebagai besar pecahan 100.000. Tim penyidik menyita uang sekitar 2,8 miliar pistol jenis Beretta lengkap dengan 7 butir peluru serta senapan angin laras panjang berikut amunisi 2 kemasan, kata Budi. Dia menambahkan keberadaan senjata api itu akan ditindaklanjuti dengan koordinasi ke kepolisian guna memastikan legalitas kepemilikannya selain uang dan senjata. KPK juga turut menyita sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani. Proses penggeledahan di rumah Topan dimulai sekitar pukul 9 pagi dan dijaga ketat aparat bersenjata laras panjang. Lokasi rumah berada di kawasan perumahan Royal Sumatera, Kloster Topas, Medan, Tuntungan. Temuan barang bukti tersebut turut diabadikan dalam video singkat berdurasi 17 detik. Dalam rekaman terlihat tumpukan uang tunai memenuhi meja tersusun dalam 28 bungkus plastik. Selain itu, 2 senjata api juga tampak terletak di meja dan lantai lengkap dengan kotak penyimpanannya.